Halo, perkenalkan nama saya Ade Olivia dengan NPM 2051085. Mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum. Di sini saya akan menjelaskan apa itu hukum, asas dan norma, sumber hukum dan sistem hukum. Yang pertama, apa itu hukum? Hukum merupakan istilah yang mengacu pada peraturan yang mengikat bagi kalangan masyarakat tertentu yang telah diterapkan oleh pemerintah. Terdapat sanksi atau hukuman yang didapat bagi para pelanggar hukum. Lantas, apa sebenarnya arti dan definisi hukum menurut para ahli? Tujuan hukum menjadi instrumen untuk mencari keadilan. Hukum juga menjamin hak-hak masyarakat agar tidak terganggu oleh orang lain. Tanpa adanya hukum, tiap orang akan bertindak semaunya tanpa aturan yang jelas. Untuk itu, fungsi hukum juga penting untuk menjamin kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat. Hukum menjadi alat yang dapat digunakan untuk menegakkan dan mencari keadilan. Karena itu, tiap masyarakat berhak mendapatkan pembelaan di depan hukum. Hukum sendiri bisa berupa hukum tertulis atau hukum tidak tertulis. Bagi pelanggar hukum, terdapat sanksi dan hukum yang akan ia dapatkan. Hukum bersifat memaksa, artinya tiap orang harus mematuhinya tanpa terkecuali. Umumnya, hukum dibuat oleh lembaga yang berwenang. Misalnya, pemerintah suatu negara. Di Indonesia, aturan hukum sudah dituangkan dalam konstitusi seperti UUD 1945, peraturan perundang-undangan, dan sebagainya. Pengertian hukum menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Hukum juga dapat diartikan sebagai undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. Definisi hukum secara umum. Pengertian hukum secara umum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan. Hukum menjadi pedoman bagi masyarakat dalam bertindak. Masyarakat juga berhak mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum. Terdapat sanksi dan hukuman bagi orang yang melanggar hukum. Pengertian hukum menurut para ahli. Berikut ini adalah beberapa arti dan definisi hukum menurut para ahli. Hukum beserta penjelasannya lengkap baik dari maupun luar negeri. Yang pertama, menurut Plato. Pengertian hukum menurut Plato adalah seperangkat peraturan-peraturan yang tersusun secara baik serta teratur, yang sifatnya mengikat hakim dan masyarakat. Dan yang kedua, menurut Aristoteles. Menurut Aristoteles, hukum adalah tidak hanya berarti kumpulan aturan yang dapat mengikat dan berlaku pada masyarakat saja, tetapi juga berlaku pada hakim itu sendiri. Dengan kata lain, hukum tidak diperuntukkan dan ditaati oleh masyarakat saja, tapi juga wajib dipatuhi oleh pejabat negara. Yang ketiga, menurut Karl Marx. Pengertian hukum menurut Karl Marx merupakan suatu cerminan dari hubungan hukum ekonomis suatu masyarakat dalam suatu tahap perkembangan tertentu. Dan selanjutnya, menurut E.M. Myers. Menurut E.M. Myers, pengertian hukum adalah aturan-aturan yang di dalamnya mengandung pertimbangan kesusilaan yang ditunjukkan pada tingkah laku manusia dalam sebuah masyarakat dan menjadi acuan atau pedoman bagi para penguasa negara dalam melakukan tugasnya. Dan yang selanjutnya, menurut Immanuel Kant. Pengertian hukum menurut Immanuel Kant adalah keseluruhan aturan yang dapat menjaga kehendak bebas dari orang lain. Dengan demikian, setiap orang harus menghargai hak dan kebebasan orang lain, selama hal tersebut tidak dirugikan. Dan selanjutnya, menurut Profesor Dr. Mochar Kusumatmaja, arti hukum menurut keseluruhan kaidah
dan seluruh asas yang mengatur pergaulan hidup bermasyarakat dan mempunyai tujuan untuk memelihara ketertiban dan meliputi berbagai lembaga dan proses untuk dapat mewujudkan berlakunya kaidah sebagai suatu kenyataan dalam masyarakat. Dan yang kedua, asas dan norma. Asas hukum adalah merupakan latar belakang dari adanya suatu hukum konkret, sedangkan norma adalah hukum konkret itu sendiri. Atau bisa juga dikatakan bahwa asas adalah asal mula dari adanya suatu norma. Menurut P. Scholten, asas adalah kecenderungan-kecenderungan yang diisyaratkan oleh pandangan kesusilaan kita pada hukum merupakan sifat-sifat umum dengan segala keterbatasannya sebagai pembawaan yang umum, akan tetapi yang tidak boleh tidak harus ada. Menurut KBBI, pengertian asas adalah yang pertama, dasar suatu yang menjadi tumpunan berpikir atau berpendapat. Sebagai contoh, pada dasarnya saya setuju dengan pendapat saudara. Dan yang kedua, dasar cita-cita atau perkumpulan atau organisasi. Sebagai contoh, sebelum memasuki suatu organisasi, kita harus tahu dasar cita-cita dan tujuannya. Dan yang ketiga, hukum dasar. Sebagai contoh, tindakannya itu melanggar hukum dasar kesusilaan. Asas hukum umum. Sifat asas hukum umum itu dikembangkan oleh akal pikiran manusia yang memenuhi syarat untuk itu. Di antaranya yaitu asas keadilan adalah asas yang penting dan mencakup semua asas. Asas ini menghendaki setiap tindakan, badan atau pejabat selalu memperhatikan aspek keadilan. Asas keadilan menuntut tindakan secara profesional, sesuai dan seimbang dan selaras dengan setiap hak asasi individu. Secara umum, dapat disimpulkan bahwa pengertian asas hukum adalah bukan merupakan peraturan hukum yang konkret, akan tetapi merupakan pikiran dasar yang bersifat umum atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkret. Asas hukum adalah pikiran dasar yang tepat dalam hukum konkret itu atau di luar peraturan hukum konkret. Yang kedua ada norma atau kaidah. Norma atau kaidah yang menjadi sebuah petunjuk pedoman untuk seseorang dalam bertindak atau tidak, serta bertingkah laku dalam kehidupan di lingkungan masyarakat, seperti norma atau kaidah kesopanan, norma atau kaidah hukum, serta norma atau kaidah negara. Pengertian norma menurut para ahli. Yang pertama, menurut Hans Kelsen, norma merupakan perintah yang secara tidak personal serta anonim. Yang kedua, menurut Sarjono Sukanto, norma merupakan perangkat agar hubungan yang menjadi antar sesama dalam kehidupan bermasyarakat dapat terjalin dengan baik. Macam-macam norma. Yang pertama, norma berdasarkan sifat. Norma formal yaitu ketentuan atau aturan dalam kehidupan bermasyarakat serta dibuat oleh lembaga institusi yang sifatnya resmi atau formal. Yang kedua, norma non-formal yaitu ketentuan atau aturan dalam kehidupan bermasyarakat yang tidak diketahui tentang siapa dan bagaimana yang menerangkan mengenai norma tersebut. Dan yang kedua ada norma berdasarkan daya pengingat. Yang pertama ada cara mengacu pada bentuk perbuatan yang lebih menonjol pada hubungan yang terjadi antar individu. Yang kedua kebiasaan, memiliki kekuatan yang sifatnya mengikat yang lebih tinggi dibandingkan dengan cara atau use-act. Yang ketiga, tata kelakuan. Apabila kebiasaan tidak semata-mata dianggap sebagai suatu cara dalam berperilaku, namun dapat diterima sebagai norma pengatur, kebiasaan tersebut dapat menjadi tata kelakuan. Selanjutnya, adat istiadat. Tata kelakuan yang terintegrasi kemudian menjadi kuat dengan adanya pola
perilaku masyarakat dapat mengikat menjadi sebuah adat istiadat. Pengertian norma hukum menjadi sebuah ketentuan dalam mengatur individu di lingkungan masyarakat, baik itu tertulis atau tidak tertulis, yang dicirikan oleh terdapat penegak hukum serta sanksi yang bersifat untuk menyadarkan dan menerbitkan pelaku si pelanggar norma hukum. Norma mode atau norma fashion, suatu norma yang ada karena hadirnya gaya dan cara anggota masyarakat yang cenderung untuk merubah, bersifat baru, serta diikuti masyarakat. Norma fashion ini ada hubungannya dengan sandang pangan yang berlaku saat itu, yang menghias anggota masyarakat. Selanjutnya, norma yang berlaku di lingkungan masyarakat. Yang pertama, norma agama, kaidah-kaidah atau peraturan hidup dasar. Sumbernya dari wahyu ilahi. Yang kedua, norma kesusilaan. Setiap manusia mempunyai hati nurani yang merupakan perbedaan antara manusia dengan makhluk lainnya. Dan yang ketiga ada norma kesopanan atau adat. Dapat disebut dengan norma adat dalam suatu masyarakat tertentu. Landasan kaidah ini ialah kepantasan, kebiasaan, serta kepatuhan yang berlaku pada masyarakat tersebut. Dan selanjutnya norma hukum, aturan yang sumbernya di negara atau pemerintah. Norma hukum dibuat oleh pejabat pemerintah yang memiliki wewenang dengan tertulis serta sistematika tertentu. Dan soal nomor 3, sumber hukum dan sistem hukum. Saya akan menjelaskan sumber hukum terlebih dahulu. Sumber hukum dibedakan menjadi dua, yaitu sumber hukum material. Sumber hukum material merupakan sumber dari mana material hukum diambil. Sumber hukum ini menjadi faktor yang membantu menentukan isi atau materi hukum. Contohnya, sumber material seperti agama, kesusilaan, kehendak Tuhan, akal budi, hubungan sosial, dan sebagainya. Dan yang kedua ada sumber hukum formal. Sumber hukum formal yaitu sumber suatu peraturan memperoleh ketentuan hukum. Sumber-sumber hukum formal membentuk pandangan-pandangan hukum menjadi aturan-aturan hukum yang mengikat. Sumber hukum formal meliputi beberapa hal seperti undang-undang. Undang-undang meliputi semua bentuk peraturan undang-undangan atau dalam pengertian material bukan hanya dalam arti formal. Dan yang kedua kebiasaan, perbuatan manusia atau lembaga yang dilakukan secara berulang-ulang mengenai hal yang sama. Jika kebiasaan diterima masyarakat luas dan wajib, maka kebiasaan itu dipandang sebagai hukum tidak tertulis. Dan yang ketiga ada keputusannya hakim atau jurisprudensi. Keputusan hakim terlebih dahulu terhadap suatu perkara yang tidak diatur dalam undang-undang dan dijadikan pedoman oleh hakim lainnya. Dan selanjutnya, traktat. Perjanjian antara dua negara atau lebih mengenai masalah-masalah tertentu yang menjadi kepentingan negara yang bersangkutan. Traktat akan mengikat semua orang di negara-negara yang membuat traktat. Perjanjian yang dilakukan dua negara disebut bilateral. Perjanjian lebih dari dua negara disebut traktat multilateral. Dan yang terakhir ada doktrin atau pendapat para ahli atau pendapat para sarjana hukum terkemuka yang memilih pengaruh dan pengambilan keputusan bagi hakim. Doktrin sering digunakan dalam proses jurisprudensi. Dan selanjutnya sistem hukum. Sistem hukum sendiri adalah salah satu kesatuan unsur-unsur yang masing-masing saling berinteraksi dan bekerja sama dalam mencapai tujuan kesatuan tersebut, yaitu susunan sebagai suatu kesatuan yang tersusun dari sejumlah bagian-bagian yang dinamakan subsistem hukum, yang secara bersama-sama mewujudkan kesatuan yang utuh. Kesatuan tersebut diterapkan terhadap kompleks unsur-unsur yuridis seperti peraturan hukum, asas hukum, dan pengertian hukum.
Dalam arti sempit, sistem hukum adalah suatu kesatuan hukum yang dibatasi pada segi material dan substansi hukum. Dalam arti luas, sistem hukum adalah semua aturan hukum yang telah disusun secara sistem dan terpadu berdasarkan atas asas-asas tertentu. Maka bisa dikatakan bahwa sistem hukum adalah suatu susunan dari aturan-aturan hidup yang keseluruhannya terdiri dari bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain. Itulah sedikit penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.